dia, Elfriend juga dimanapun berada yang selama ini mensupport Mas Ibnu. Semoga kali ini Mas Ibnu bisa selamanya sama aku menjadi suamiku. Amin. Menepati janji dia yang lalu dia kasih tepat. Mohon doanya aja yang terbaik buat kami semua ya. Mungkin mau sebelumnya banyak juga nih orang-orang yang beranggapan kantor mau apa segala macam. Tanggapannya apa sih Mbak Sarah melihat ini? Pansos dulu dong waktu tahun 2008 harusnya. Waktu dia masih di Al-Kasih kan kayak jayanya. Itu pansos. Kalau sekarang ya Panjatina. Ini sih ya aku cuekin aja sih, maksudnya ya udahlah orang kan apa ya mempunyai persepsi masing-masing tuh ya boleh-boleh aja karena ya dilihat kok tiba-tiba datang selama ini kemana aja gitu kan, masa nggak mendengar kabar atau segala macam. Aku pikir ya wajar aja mereka berpikir seperti itu gitu, tapi pada kenyataannya kan memang aku udah nggak tahu tentang dia gitu, memang nggak mau tahu, memang nggak mau mencari tahu dan mencoba untuk membatasi semua berita tentang dia gitu. Iya benar-benar nggak tahu. Cuman jawaban aku sih cuman waktu dia yang bisa membuktikan apakah aku pansos, apakah aku tuh dan datang ya waktu lain. Sarah mungkin kalau boleh tahu saat kamu pertama kali di Pati itu hal apa sih yang dibicarakan? Pertama kali di Panti aku bilang aku Sendiri seperti apa sih Mbak Sarah? support dia selalu lah. Sekarang selamanya sampai nafas penghabisan ya selalu support dia, apapun yang terbaik buat Mas Ibnu akan saya support. Mungkin lagu ini juga kan sempat dialami sama Mbak Sarah. Boleh diceritain dong Mbak dulu tuh tahun berapa ditinggalin apa kayak gimana sih ceritanya? Ghosting dia pertama kali, mentabar dia pertama kali itu adalah akhir 2004 ya. Akhir 2004 dia tiba-tiba menghilang, bener-bener tanpa berita banget gitu kan, hingga akhirnya saya sempat nyari dia juga, kabar dia ke Surabaya apa segala macam, sempat nyari tapi nggak ketemu. Event pun kita ternyata satu scene saat itu pun kita tahu setelah 18 tahun ya. Kita juga tahunya baru kemarin aja bahwa saat itu kita itu ada satu scene, cuman kita nggak ketemu. Terus tahun 2005 juga sama, terakhir 2010. Jadi Mas Ibnu ini mutabarnya berkali-kali. Udah sembuh tapi sekarang ya, udah sembuh dia dari bawah mutabar. Syukur ya, udah sembuh ya. Apa sih mungkin yang ngebuat Mbak Sarah akhirnya memutuskan untuk ke Panti untuk menemui Bang Ibnu langsung dan sekarang maksudnya dirawat sama Mbak Sarah juga? Sebetulnya untuk ke Panti itu lebih ke kakakku ya yang ngajak ya, punya waktu ke Panti itu antara iya dan tidak. Aku juga memutuskan juga butuh berapa lama dari aku mendengar kabar dan aku baca dari berita di detik.com waktu itu kan, butuh berapa waktu karena saat aku ngubungin dia via medsos dia nggak ngejawab gitu kan. Terus akhirnya yang memberikan diri, cuman waktu itu aku datang mungkin lebih ke sebagai saudara ya udah pengen tahu, pengen nengok dia aja karena aku lagi berita kan apa ya, sampai nggak ada yang ngurus segala macam kan. Datang ke Panti ya ternyata ya walaupun sekian lama aku nggak ketemu, 10 tahun terakhir nggak ketemu, nggak benci dia, tapi saat ketemu itu nggak bisa ngebuat benci itu hilang begitu aja. Ternyata menyadari bahwa ya aku mesti mencintai Mas Ibnu apapun keadaan dia itu nggak bisa hilang. Dia udah sumpah sama mama untuk sehidup semati sama aku, kejadian teknisnya kami tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Jadi Mas Ibnu bilang dia udah sumpah sama mamanya, aku udah sumpah sama mama untuk hidup semati sama Mas Ibnu. Jadi teknisnya tinggal kami tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Jadi saat ini kedua belah pihak keluarga sudah masih jalan? Tuhan juga keluarga aku juga udah terbuka
bisa menerima Mas Ibnu, mamahku, mamiku, malah mereka sayang dan care banget sama Mas Ibnu, udah bisa terima ya. Cuman kan kalau dari adat Jawa Tengah, kalau habis ada kemalangan orang tua meninggal tuh nggak boleh ada proses pernikahan, harus ganti tahun dulu. Makanya kita harus tunggu sampai tahun depan ya. Mungkin Doain aja ya. Amin. pasca kepergian ibunda dari Mas Ibnu sendiri, sekarang seperti apa sih Mas Ibnu kondisinya? Sudah lebih menerima kah? Sekarang malah udah lebih membaik ya. Dia malah sebelum mamanya nggak ada itu yang mulai drop, nggak mau makan, terus banyak diam, lebih emosi. Itu seminggu 2 minggu sebelum mama nggak ada. Tapi setelah hari pertama mama nggak ada, memang dia shock. Cuman dia tuh berusaha tegar dan kayak blank, diem aja. Cuman dia berusaha, dia berusaha tegar karena nggak ingin buat aku down juga apa segala macam kan. Tapi ada saat-saat dimana dia tiba-tiba suka nangis sendiri, masih mama udah nggak ada, masih hal-hal seperti itulah. Itu paling nggak seminggu setelah mama nggak ada itu masih seperti itu. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi ya, udah mulai makan lagi. Banyak dukungan juga dari Elven, teman-teman media semua tuh yang sering chat ke Mas Ibnu, mensupport, ayo Mas makan bang, makan segala macam, maksudnya membangkitkan dia lagi lah. Terima Saat ini kasih mungkin banyak. berarti kondisinya sudah lebih menerima gitu. Sudah diterima. Mbak Sarah tadi sempat disinggung udah sumpah sehidup semati sama Mas Ibnu ke Mama. Mungkin ada pesan-pesan apa lagi sih dari Mama? Iya, jadi berapa bulan sebelum mama nggak ada, itu mama sempat ngomong sih sama aku waktu bulan Januari ya. Januari mama tuh ngomong, mama titip Ibnu, kamu janji tidak akan tinggalin Ibnu ya. Kata mama, ada waktu itu aku bilang iya mah, aku sumpah akan selalu sama Mas Ibnu sampai anggaplah kontrak lama ya, kontak berakhir kalau salah satu dari kita nggak ada. Jadi aku yang nggak ada duluan, apa Mas Ibnu nggak ada duluan, baru kontak berakhir ya mah. Aku bilang aja sampai bercanda gitu kan. Mama cuma alhamdulillah gitu kata mama. Ya Mas ya. Mbak Sarah tuh mungkin apa sih yang membuat Mbak Sarah jatuh cinta sama Mas Ibnu? Apa ya? Enggak, kita kan juga nggak ngerti rupanya dari kecil ya lelaki idamannya cowok ya kayak Mas Ibnu gitu loh ya. Cowoknya kayak Mas Ibnu gitu loh. Jadi kalaupun nggak ada Mas Ibnu di hidup aku, selalu berusaha mencari sosok yang seperti dia gitu kan. Jadi ya di otak aku yang laki-laki itu ya Mas Ibnu gitu. Iya. Jadi susah. Tapi nggak worry kan berkali-kali dikecewain. Kalau dia dulu sehat mungkin worry ya, pas sekarang dia udah nggak sekona-kona lagi. Sorry. Jadi aku ambil hikmahnya aja gitu kan ya. Dengan keadaan kejadian seperti ini, dia sakit, ini kan semua karena Tuhan ya, rancangan Tuhan. Ini yang terbaik gitu kan. Dalam sakitnya dia juga akan bisa tahu mana yang tulus, mana yang benar-benar perhatian sama dia itu adalah saat dia tuh berada di bawah titik terendah. Jadi dengan titik terendah seperti ini dia akan tahu, oh ternyata ada yang care sama saya gitu loh. Jadi aku sih mikirnya ke situ aja. Kalau rencana menikah mungkin sudah kelihatan bulan apa kira-kira? Akan diomongin mungkin nunggu setahun mama dulu ya, karena kalau dalam dia sakit jadi berkat untuk aku. Jujur jawaban. Iya. Karena aku yakin dia nggak akan bisa lari lagi sekarang gitu kan. Kalau dia sehat kayak dulu, aduh bener, aku was-was banget. Dan saya nggak yakin juga kita bersama. Yakin? Pasti lu ghosting lagi, mentaber lagi, lu nggak sembuh mentabernya, ya kan? Emang lu larinya ke perempuan lain? Ke perempuan lain sih enggak. Malah dia ketemu sama aku, dia udah punya pacar gitu loh. Dia punya pacar, tapi diputusin balik sama aku. Cuman dia
nggak kuat, cemburu. Kita bilang sama aku tuh cemburu, bagi dia tuh nggak kuat ya. Lalu begitu aja nggak jelas juga sih dia tuh, laki-laki paling nggak jelas di muka bumi. Jadi dia pernah memberikan apa ya, alasan-alasan, namanya juga mutabir sih ya. Jadi dia benar-benar nggak ada berita, nggak ada alasan. Sarah mungkin konsep pernikahan sendiri tuh udah ada bayang-bayangan nggak sih? Aku konsep aku yang penting sah aja sih, nggak mau yang neko-neko, nggak mau yang gimana-gimana, yang penting sah aja. Jadi aku lebih ke prosesnya aja, sah itu. Trauma apaan? Ketinggalan cinta ya ampun mas, itu mas zaman SMA mas. Mah itu aja dia 96 lagi yang dibahas. Coba sekali, lu berkali-kali. Jadi intinya Mas Ibnu itu mentabir karena trauma tahun 96, alasannya dia. Tapi bagi aku gak masuk akal deh. Bagi aku kadang-kadang ya kita masih kecil mas, masih umur 15 tahun, 14 tahun, ya kan? Ya wajar, pasti waktu SMA pernah kan namanya ya selingkuh, apalagi zaman dulu kan nggak ada BBM, nggak ada WA, nggak ada apa-apa ya kan, cuman bermodalkan telepon juga kagak. Ya wajar lah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda mas. Ya, dandannya udah kubur. Jangan lupa subscribe ya.